merupakan aspek penting lain dari kehidupan yang dipengaruhi oleh nilai budaya. Dalam banyak budaya tradisional, keluarga dianggap sebagai pusat kehidupan sosial dan emosional individu. Di masyarakat Indonesia, misalnya, konsep gotong royong dan kebersamaan keluarga sangat dijunjung tinggi. Norma-norma yang berlaku dalam keluarga menekankan pentingnya saling membantu, menghormati orang tua, dan menjaga hubungan keluarga yang harmonis. Di budaya Timur Tengah dan Asia Selatan, ada norma kuat yang menekankan nilai pernikahan yang diatur, peran gender tradisional dalam keluarga, dan tanggung jawab anak-anak terhadap orang tua seiring bertambahnya usia mereka. Ini berbeda dengan budaya Barat yang lebih individualistis, di mana individu sering didorong untuk meninggalkan rumah pada usia dini dan menekankan otonomi pribadi serta kebebasan dalam memilih pasangan hidup. Dalam hal ini juga termasuk hal seperti merawat orang tua, mendidik anak, dan bagaimana individu mendistribusikan waktu antara keluarga dan karir. Bagian D, pengaruh norma budaya terhadap pendidikan. Sistem pendidikan di berbagai negara juga mencerminkan norma budaya yang berlaku. Di banyak negara Asia, pendidikan dipandang sebagai jalan utama menuju kesuksesan dan mobilitas sosial, sehingga ada tekanan yang sangat kuat pada individu. Misalnya di Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok, norma budaya mendorong siswa untuk belajar keras dan mengikuti tes yang ketat sebagai sarana untuk masuk ke universitas yang baik. Di sisi lain, di negara-negara seperti Finlandia, norma-norma budaya yang berlaku dalam pendidikan lebih menekankan pada pengembangan diri, kreativitas, dan kesejahteraan mental anak. Sistem pendidikan di Finlandia lebih santai dan tidak terlalu berorientasi pada ujian. Cara orang memandang pendidikan serta peran dan tujuan pendidikan dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh norma budaya. Dalam masyarakat di mana pendidikan dipandang sebagai ukuran kesuksesan, individu cenderung menjalani kehidupan sehari-hari dengan fokus yang kuat pada prestasi akademik. Bagian E, pengaruh norma budaya terhadap dunia kerja. Budaya kerja di berbagai negara mencerminkan norma-norma sosial yang berakar di dalamnya. Di negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan, budaya kerja cenderung lebih kolektivis dengan fokus pada loyalitas terhadap perusahaan, kerja tim, dan tanggung jawab bersama. Norma-norma budaya ini menekankan pentingnya dedikasi tinggi, jam kerja yang panjang, dan sedikit ruang untuk fleksibilisasi individu. Konsep seperti work-life atau keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi lebih diprioritaskan di negara-negara seperti Denmark, Belanda, dan Amerika Serikat. Bagian F, norma budaya yang mengatur dunia kerja memengaruhi bagaimana individu merespon tanggung jawab pekerjaan mereka, bagaimana mereka berkomunikasi dengan atasan dan rekan kerja, serta bagaimana mereka menangani stres di tempat kerja. Pengaruh norma budaya terhadap gaya hidup sehari-hari. Norma-norma budaya juga secara langsung memengaruhi gaya hidup sehari-hari individu, mulai dari cara berpakaian, cara makan, hingga cara berbicara. Norma-norma ini membentuk identitas budaya individu. Misalnya di masyarakat Muslim, norma berpakaian seringkali dipengaruhi oleh ajaran agama, di mana pakaian yang sopan dan menutup aurat menjadi norma yang diikuti. Di masyarakat lain seperti di Barat, norma berpakaian mungkin lebih kasual dan lebih fokus pada ekspresi individu. Kebiasaan makan juga sangat dipengaruhi oleh norma budaya. Di banyak masyarakat Asia, seperti Indonesia dan India, makan dengan tangan adalah hal yang biasa dan diterima secara sosial. Sementara di Barat, menggunakan alat makan seperti garpu dan pisau menjadi standar yang diharapkan. Poin 2, adat istiadat dan perilaku keseharian. Adat istiadat dan perilaku keseharian adalah
elemen kunci yang membentuk identitas budaya suatu masyarakat. Budaya meliputi cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk adat istiadat, nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang dianut. Setiap budaya memiliki ciri khas yang mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam menjalani keseharian mereka. Perbedaan budaya ini dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti tata cara berkomunikasi, sikap terhadap waktu, pandangan tentang keluarga, dan cara masyarakat memperlakukan tamu. A. Adat istiadat. Adat istiadat mengacu pada kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dan telah diwariskan dari generasi ke generasi. Adat istiadat tidak hanya menentukan bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi-situasi tertentu, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai inti masyarakat. Fungsi adat istiadat antara lain adalah menjaga keteraturan sosial, memperkuat identitas kelompok, dan melestarikan kebudayaan. B. Perilaku keseharian yang dipengaruhi oleh budaya. Budaya membentuk cara pandang seseorang terhadap dunia dan orang-orang di sekitarnya. Setiap budaya memiliki pandangan unik terhadap berbagai aspek kehidupan seperti waktu, hierarki sosial, relasi antar manusia, dan cara berkomunikasi. Berikut adalah beberapa contoh spesifik tentang bagaimana adat istiadat dan nilai budaya memengaruhi perilaku keseharian dalam berbagai budaya di Indonesia. Di dunia, yang pertama, budaya Jepang. Kesopanan, kehormatan, dan hierarki. Di Jepang, adat istiadat dan nilai-nilai tradisional yang mengakar kuat sangat mempengaruhi perilaku keseharian. Orang Jepang dikenal sangat menghargai kesopanan dan kehormatan. Bentuk bahasa dalam bahasa Jepang ada tingkatan bahasa formal atau keigo yang digunakan tergantung pada hierarki sosial, usia, dan status seseorang. Misalnya, ketika berbicara dengan atasan atau orang yang lebih tua, orang Jepang akan menggunakan bahasa yang lebih formal dan sopan. Ini menunjukkan penghormatan terhadap status sosial orang tersebut. Sebaliknya, dengan teman sebaya, mereka menggunakan bahasa yang lebih santai, memberi salam atau ojigi. Salah satu perilaku khas yang dipengaruhi budaya di Jepang adalah cara memberi salam dengan membungkukkan badan atau ojigi. Salam ini tidak hanya merupakan bentuk sopan santun, tetapi juga sebagai cara menunjukkan rasa hormat dan rendah hati terhadap orang lain. Tingkat kebungkukan juga bervariasi tergantung pada situasi. Semakin dalam bungkukan, semakin besar penghormatan yang ditunjukkan. Konsep wa orang Jepang sangat menghargai harmoni sosial. Yang disebut wa ini berarti setiap orang harus berusaha untuk menjaga keselarasan dalam hubungan sosial. Yang kedua, budaya Jawa, kesantunan dan kejawen. Budaya Jawa di Indonesia dikenal dengan adat istiadat yang kental dan perilaku yang santun. Kesantunan ini mencerminkan dalam tata krama, cara berbicara, hingga perilaku sehari-hari yang diatur oleh nilai-nilai kejawen, yaitu sistem kepercayaan yang mengedepankan keseimbangan alam dan spiritual. Tata krama dalam berbicara dalam budaya Jawa adalah berbicara dengan menggunakan nada rendah dan lembut adalah simbol kesantunan dan penghormatan. Orang Jawa juga kerap menggunakan bahasa yang berbeda berdasarkan status sosial atau usia lawan bicara. Bahasa Jawa memiliki tingkatan seperti ngoko atau kasual, krama madya atau setengah formal, dan krama inggil atau sangat formal. Orang-orang Jawa juga memiliki sungkeman, yaitu adalah salah satu adat istiadat Jawa yang dilakukan saat lebaran atau acara-acara penting seperti pernikahan. Pandangan terhadap kehidupan harmonis, seperti Jepang dengan konsep wa, masyarakat Jawa sangat menghargai harmoni dan keseimbangan dalam hubungan sosial dan alam. Yang ketiga, budaya Arab, kehormatan dan keramah tamahan. Budaya Arab
terutama di negara-negara Timur Tengah, sangat terpengaruh oleh ajaran Islam dan adat istiadat yang telah diwariskan turun-temurun. Dua aspek penting yang memengaruhi perilaku keseharian di budaya Arab adalah konsep kehormatan atau honor dan keramah tamahan atau hospitality. Konsep kehormatan atau syaraf dalam budaya Arab, kehormatan sangat dijunjung tinggi, baik secara pribadi maupun kolektif sebagai bagian dari keluarga atau suku. Salah satu ciri khas yang sangat kuat dalam budaya Arab adalah keramah tamahan terhadap tamu. Tradisi ini dipengaruhi oleh kondisi kehidupan di gurun yang keras, di mana saling membantu dan menghormati tamu dianggap sebagai kewajiban suci. Cara berpakaian, pakaian juga merupakan bagian dari adat dan nilai-nilai kehormatan dalam budaya Arab. Baik pria maupun wanita mengenakan pakaian yang menutup tubuh dengan baik. Wanita Arab seringkali mengenakan hijab atau abaya, bukan hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga untuk menunjukkan kesopanan dan menjaga kehormatan mereka di masyarakat. Yang keempat, budaya suku Maori di Selandia Baru, tradisi Haka dan Manuhiri. Suku Maori adalah penduduk asli Selandia Baru yang memiliki tradisi dan adat istiadat yang kuat, yang terus dipraktikkan hingga hari ini. Salah satu tradisi paling terkenal dari budaya Maori adalah Haka, tarian perang tradisional yang mencerminkan kekuatan dan persatuan komunitas. Haka biasanya dilakukan oleh sekelompok pria untuk menyambut tamu atau dalam upacara-upacara resmi. Masyarakat Maori sangat menghargai tamu atau manuhiri, dan dalam tradisi mereka ada upacara penyambutan yang khusus disebut pouhiri. Upacara ini melibatkan nyanyian, pidato, dan pertukaran hadiah sebagai tanda saling menghormati. Tamu dianggap sebagai bagian dari masyarakat selama mereka menghormati adat dan nilai-nilai Maori. Yang kelima, peran agama dalam adat istiadat. Banyak adat istiadat yang tidak terlepas dari pengaruh agama, misalnya dalam masyarakat Indonesia. Islam memengaruhi banyak adat seperti cara berpakaian, penyelenggaraan acara keagamaan, dan sikap terhadap makanan. Di India, agama Hindu menentukan adat dalam perayaan, upacara-upacara penting seperti pernikahan dan kematian, termasuk pantangan makanan dan aturan kastanya. Bagian yang ketiga, teknologi dan globalisasi. Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi dan globalisasi telah menjadi faktor kunci dalam perubahan sosial, termasuk perubahan perilaku yang dipengaruhi budaya tradisional. Perubahan yang terjadi mencakup berbagai dimensi kehidupan, termasuk pola komunikasi, konsumsi budaya, identitas, serta nilai-nilai sosial dan ekonomi. Teknologi sebagai agen perubahan. Teknologi telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam mengubah perilaku yang diatur oleh budaya tradisional. Berikut beberapa cara teknologi mengubah perilaku. A. Perubahan dalam pola komunikasi. Sebelum munculnya teknologi komunikasi modern seperti internet dan ponsel pintar, interaksi sosial dalam masyarakat tradisional umumnya bersifat langsung atau tatap muka dan terikat oleh konteks lokal. Dengan kemajuan teknologi komunikasi, terutama media sosial, masyarakat kini dapat berkomunikasi secara instan, melintasi batas-batas geografis. Seperti contoh, generasi muda di Instagram atau TikTok. Hal ini telah mengubah perilaku komunikasi mereka, di mana bahasa, gaya berbicara, dan cara menyampaikan pesan seringkali dipengaruhi oleh tren global dibanding dengan norma lokal. B. Erosi nilai-nilai tradisional. Teknologi informasi dan media global telah mengikis beberapa nilai dan norma tradisional yang sebelumnya dominan dalam masyarakat lokal. Misalnya, dalam banyak budaya tradisional, terdapat hierarki sosial yang mengharuskan penghormatan terhadap orang tua, tetua, atau figur otoritas. Namun, di era digital, nilai-nilai ini mengalami tekanan ketika individu mengakses informasi dan ideologi yang mempromosikan kebiasaan individu, kesetaraan, dan hak asasi manusia yang universal.
Salah satu contoh nyata adalah dalam hal berpakaian dan gaya hidup. Nilai-nilai tradisional tentang kesederhanaan, kesopanan, atau norma berpakaian sesuai adat lokal seringkali mulai terpinggirkan oleh tren mode global yang lebih bebas dan modern. C. Transformasi identitas budaya. Teknologi juga memfasilitasi proses hibridisasi budaya, di mana identitas budaya seseorang menjadi campuran antara budaya lokal dan global. Sebagai contoh, dalam komunitas yang kuat dengan akar budaya tradisional seperti Jepang, Korea Selatan, atau Indonesia, banyak orang muda yang memadukan praktik budaya tradisional dengan tren modern. Di Jepang misalnya, meski ada pengaruh besar dari budaya barat, anak muda masih mempertahankan upacara minum teh tradisional dan mengenakan kimono pada acara-acara tertentu, namun dengan sedikit modifikasi gaya yang lebih modern. D. Perubahan dalam pola konsumsi budaya. Globalisasi yang dimediasi teknologi telah menyebabkan perubahan besar dalam pola konsumsi budaya. Budaya global yang didorong oleh kekuatan ekonomi besar seperti Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya, dengan mudah diakses dan dikonsumsi di seluruh dunia. Film, musik, makanan, dan mode dari barat telah menjadi standar baru bagi banyak masyarakat yang dulunya sangat dipengaruhi oleh budaya tradisional. Platform digital seperti Spotify, Netflix, dan YouTube memainkan peran besar dalam menyebarluaskan budaya populer global. Akibatnya, konsumsi budaya dalam masyarakat tradisional menjadi semakin internasional. Ini mempengaruhi preferensi musik, makanan, gaya hidup, hingga cara berpikir masyarakat. Di satu sisi, ini memperkaya keragaman budaya yang bisa diakses, tetapi di sisi lain, ini juga bisa mengakibatkan homogenisasi budaya. Globalisasi dan penyebaran nilai-nilai global mempercepat arus ide, informasi, dan nilai-nilai antar budaya. Perubahan ini khususnya dalam konteks ekonomi dan perdagangan juga mempengaruhi perilaku masyarakat tradisional. Yang pertama, perubahan struktur ekonomi. Salah satu dampak utama globalisasi adalah perubahan dalam struktur ekonomi lokal. Sebelum globalisasi, masyarakat tradisional cenderung mengandalkan ekonomi berbasis komunis. Namun, dengan terbukanya pasar internasional, masyarakat lokal kini semakin terlibat dalam ekonomi global. Ini mengakibatkan perubahan dalam pola kerja dan perilaku konsumen. Orang-orang tidak lagi hanya membeli atau mengonsumsi barang-barang yang diproduksi secara lokal, tetapi juga produk dari seluruh dunia. Konsumerisme global ini mengubah cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai materialisme dan gaya hidup. Yang kedua, migrasi dan diaspora. Globalisasi juga mendorong mobilitas yang lebih tinggi, migrasi yang lebih mudah, baik untuk tujuan ekonomi maupun pendidikan. Masyarakat tradisional yang berpindah ke luar negeri seringkali harus menyesuaikan diri dengan norma dan nilai di negara baru mereka yang berbeda dari budaya asal. Proses adaptasi ini dapat mengakibatkan pergeseran identitas budaya. Diaspora seringkali mengalami dilema antara mempertahankan budaya asal mereka atau berintegrasi dengan budaya baru. Teknologi juga memainkan peran penting dalam mempertahankan hubungan dengan budaya asal, melalui penggunaan media sosial atau platform daring untuk berkomunikasi dengan keluarga di negara asal, serta mengakses konten budaya lokal. Meskipun teknologi dan globalisasi seringkali dilihat sebagai ancaman bagi budaya tradisional, penting untuk memahami bahwa budaya adalah sesuatu yang dinamis. Teknologi dan globalisasi, meski memperkenalkan elemen-elemen baru yang dapat menggeser nilai-nilai tradisional, juga menawarkan peluang untuk revitalisasi budaya lokal. Beberapa budaya tradisional telah menggunakan teknologi untuk mempromosikan dan melestarikan warisan budaya mereka. Misalnya, festival adat, kesenian, dan tradisional oral
kini dapat didokumentasikan dan disebarluaskan melalui media sosial. Ini memberi kesempatan bagi budaya tradisional untuk diakses oleh generasi muda. Selain itu, globalisasi juga menciptakan ruang untuk hibridasi budaya, di mana elemen-elemen tradisional dapat berpadu dengan tren modern, menciptakan identitas budaya baru yang lebih kompleks dan beragam. Teknologi dan globalisasi jelas telah mengubah perilaku yang dipengaruhi oleh budaya tradisional. Pola komunikasi, identitas, konsumsi budaya, dan nilai ekonomi sosial masyarakat mengalami pergeseran yang signifikan. Namun, meskipun ada potensi erosi nilai-nilai tradisional, teknologi, dan globalisasi, dalam konteks ini, tantangannya adalah bagaimana masyarakat tradisional dapat beradaptasi dan mempertahankan esensi budaya mereka sambil tetap terbuka terhadap perubahan global yang tidak bisa dihindari. Stop dulu. Ini panjangnya. Sedikit lagi. Satu, Dah. Poin D, pengaruh kebudayaan terhadap interaksi sosial. Yang pertama, perbedaan gaya komunikasi. Budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap gaya komunikasi, baik verbal maupun nonverbal. Setiap masyarakat memiliki norma dan nilai yang berbeda. Komunikasi verbal mengacu pada penggunaan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Sementara komunikasi nonverbal melibatkan isyarat, gerak tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, serta elemen-elemen seperti jarak fisik, sentuhan, dan penampilan. Dalam esai ini, kita akan menguraikan pengaruh budaya terhadap gaya komunikasi dengan meninjau perbedaan yang ada di berbagai masyarakat. Bagian A, pengaruh budaya terhadap komunikasi verbal. Komunikasi verbal di setiap masyarakat dipengaruhi oleh bahasa, norma sosial, dan cara penyampaian pesan. Yang pertama, kesantunan dan hierarki dalam komunikasi. Salah satu aspek penting dalam komunikasi verbal yang sangat dipengaruhi oleh budaya adalah kesantunan. Misalnya, di banyak negara Asia seperti Jepang dan Korea, bahasa mereka memiliki berbagai tingkatan formalitas yang menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain, khususnya berbagai tingkatan yang lebih tua atau yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Bahasa Jepang memiliki sistem yang disebut keigo yang melibatkan penggunaan kata-kata hormat atau sonkeigo dan kata-kata rendah hati atau kenjougo yang bertujuan untuk menunjukkan kesopanan kepada orang lain. Di sisi lain, penggunaan bahasa bersifat langsung, informal, dan kurang memperhatikan hierarki sosial. Orang Amerika cenderung menghargai keterbukaan dan kejujuran, serta menganggap komunikasi langsung sebagai tanda kejujuran dan kepercayaan diri. Bagian kedua, gaya komunikasi tinggi, konteks, dan rendah konteks. Edward T. Hall, seorang antropolog, memperkenalkan konsep gaya komunikasi tinggi konteks dan atau high konteks dan rendah konteks atau low konteks. Budaya tinggi konteks seperti Jepang, Korea, dan Arab mengandalkan banyak pada isyarat nonverbal dan konteks untuk menyampaikan makna. Sebaliknya, dalam budaya rendah konteks seperti Amerika Serikat, Jerman, atau Swiss, komunikasi bersifat eksplisit dan langsung. Orang lebih cenderung mengatakan apa yang mereka maksudkan secara jelas. Pesan disampaikan dengan cara yang lebih literal dan tidak banyak ruang bagi interpretasi. Bagian 3, pemilihan kata dan gaya bahasa. Pemilihan kata juga sangat dipengaruhi oleh budaya. Di beberapa budaya, penggunaan metafora atau idiom adalah cara umum dalam berkomunikasi, sedangkan di budaya lain, penggunaan bahasa yang lugas dan literal lebih disukai, misalnya dalam budaya Arab. Bahasa cenderung sangat ekspresif dan kaya akan kiasan, sedangkan di budaya Jerman, pengaruh penggunaan bahasa lebih sederhana dan langsung. Poin B, pengaruh budaya terhadap komunikasi nonverbal. Selain komunikasi verbal,
Budaya juga memiliki dampak besar terhadap cara orang menggunakan isyarat nonverbal untuk menyampaikan pesan. Isyarat nonverbal meliputi kontak mata, ekspresi wajah, gerakan tubuh, jarak fisik, serta elemen lainnya seperti sentuhan dan penampilan. Yang pertama, kontak mata. Kontak mata memiliki makna yang sangat berbeda di berbagai budaya. Di banyak negara barat, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat, kontak mata dianggap sebagai tanda kepercayaan diri, kejujuran, dan perhatian. Seseorang yang menghindari kontak mata mungkin dianggap tidak jujur atau tidak percaya diri. Yang kedua, ekspresi wajah. Ekspresi wajah adalah bentuk komunikasi nonverbal yang sangat universal. Namun cara penggunaannya dan maknanya dapat bervariasi antar budaya. Orang di budaya barat cenderung lebih ekspresif dalam menunjukkan perasaan mereka melalui wajah. Misalnya di Amerika Serikat, senyuman digunakan secara luas sebagai tanda keramahan bahkan dalam situasi formal. Yang ketiga, gerakan tubuh dan gestur. Gerakan tubuh dan gestur juga memiliki makna yang berbeda di setiap budaya. Misalnya, mengangguk di kebanyakan budaya dianggap sebagai tanda persetujuan. Tetapi di Bulgaria, mengangguk sebenarnya berarti tidak, sedangkan menggelengkan kepala berarti ya. Selain itu, gestur tangan yang tampaknya sederhana seperti tanda oke dengan ibu jari dan jari telunjuk yang membentuk lingkaran memiliki makna yang berbeda di berbagai negara. Di Amerika Serikat, gestur ini berarti baik-baik saja, tetapi di negara-negara lain seperti Brazil atau Turki, gestur ini dianggap sebagai penghinaan. Yang keempat, proksemik atau jarak fisik. Studi tentang proksemik atau penggunaan ruang fisik juga menunjukkan bahwa budaya mempengaruhi bagaimana seseorang menentukan jarak saat berkomunikasi. Di banyak budaya barat, orang cenderung menjaga jarak pribadi yang lebih besar ketika berbicara dengan orang lain, terutama dalam situasi formal atau profesional. Sebaliknya, di beberapa budaya Latin dan Arab, jarak fisik yang lebih dekat dianggap sebagai tanda keakraban dan keterbukaan. Yang kelima, sentuhan. Makna sentuhan dalam komunikasi nonverbal juga sangat bervariasi di antara budaya. Di beberapa budaya, seperti budaya Amerika Latin atau Timur Tengah, sentuhan fisik seperti memeluk atau menepuk punggung seringkali digunakan sebagai tanda keakraban dan persahabatan. Namun di beberapa budaya lain seperti Jepang dan Korea, sentuhan fisik yang terlalu berlebihan, terutama dalam situasi formal, dapat dianggap tidak sopan dan tidak pantas. C. Pengaruh budaya dalam konteks global. Dalam dunia yang semakin global, kesadaran akan perbedaan budaya dalam gaya komunikasi menjadi sangat penting, terutama dalam dunia bisnis internasional, diplomasi, atau hubungan antar pribadi di lingkungan multikultural. Kesalahpahaman yang timbul dari perbedaan gaya komunikasi seringkali menjadi sumber konflik atau ketidaknyamanan. Yang kedua, struktur sosial dan hierarki. Kebudayaan memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan hierarki sosial dan interaksi antar individu. Budaya ini melibatkan hubungan asimetris antara patron atau pelindung pemimpin dan klien atau pengikut dan bawahan, yang didasarkan pada pertukaran manfaat. Patron memberikan perlindungan, dukungan ekonomi, dan bantuan sosial, sementara klien memberikan kesetiaan, dukungan politik, dan ketenaga kerjaan. Kebudayaan dan hierarki sosial. Hierarki sosial dalam kebudayaan tertentu dapat dibentuk berdasarkan berbagai faktor seperti umur, jenis kelamin, kekayaan, pendidikan, pekerjaan, dan keturunan. Dalam masyarakat yang sangat terstruktur, hierarki ini bisa sangat kaku, sementara dalam masyarakat yang lebih egaliter, hierarki bisa lebih cair atau tidak terlalu kentara. Yang pertama, kelas sosial dan status ekonomi. Dalam banyak kebudayaan, status ekonomi seringkali menjadi penentu utama dalam struktur sosial. Orang yang memiliki kekayaan, tanah, atau sumber daya lainnya berada di puncak piramida sosial. Sedangkan mereka yang miskin atau kurang beruntung secara ekonomi seringkali menempati posisi lebih rendah.
Misalnya dalam masyarakat feodal di Eropa abad pertengahan, pemilik tanah atau bangsawan memiliki kekuasaan yang sangat besar atas petani yang bekerja di tanah mereka. Yang kedua, pendidikan dan pengetahuan. Dalam beberapa kebudayaan, pendidikan dan pengetahuan dianggap sebagai penanda status sosial yang penting. Pendidikan tidak hanya meningkatkan status sosial seseorang, tetapi juga mengubah cara mereka berinteraksi dengan orang lain di berbagai tingkatan sosial. Yang ketiga, usia dan pengalaman. Di banyak kebudayaan, usia dipandang sebagai faktor penting dalam menentukan kedudukan sosial. Orang yang lebih tua seringkali diberikan penghormatan lebih besar dan dianggap memiliki lebih banyak kebijaksanaan dan pengalaman hidup. Misalnya, sikap hormat terhadap orang yang lebih tua sangat ditanamkan melalui konsep seperti filial piety atau kesalehan anak kepada orang tua. Yang keempat, jenis kelamin dan patriarki. Jenis kelamin juga menjadi faktor penting dalam hierarki sosial di banyak masyarakat. Dalam masyarakat yang patriarkal, laki-laki biasanya menduduki posisi sosial yang lebih tinggi daripada perempuan. Di banyak kebudayaan, laki-laki seringkali dipandang sebagai pemimpin dalam rumah tangga, politik, dan ekonomi, sementara perempuan lebih sering dikaitkan dengan peran domestik atau yang dianggap sekunder. Namun hal ini tidak universal dan terus mengalami perubahan seiring dengan munculnya kesetaraan gender di berbagai belahan dunia. Budaya patronase adalah sistem sosial di mana individu-individu dalam posisi kekuasaan atau sumber daya yang lebih besar atau patron memberikan dukungan kepada individu atau kelompok yang lebih lemah atau klien sebagai imbalan atau kesetiaan dan bantuan. Sistem ini seringkali berkembang di masyarakat yang memiliki ketimpangan sumber daya atau kesempatan, di mana akses ke sumber daya seperti tanah, pekerjaan, atau pendidikan terbatas pada sekelompok kecil orang yang berkuasa. Yang pertama, karakteristik budaya patronase. Budaya patronase umumnya melibatkan hubungan timbal balik yang bersifat personal dan informal antara patron dan klien. Meskipun demikian, hubungan ini tidak seimbang karena patron memiliki kontrol yang lebih besar atas sumber daya yang diinginkan oleh klien. Contoh klasik dari budaya patronase dapat ditemukan dalam masyarakat Romawi kuno, di mana hubungan patron-klien mengatur sebagian besar interaksi sosial dan politik. Yang kedua, fungsi sosial dan ekonomi patronase. Budaya patronase berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat yang memiliki ketimpangan. Dalam kondisi di mana negara atau institusi formal tidak sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, patronase memungkinkan klien untuk mendapatkan akses ke sumber daya yang mereka butuhkan. Ini juga memperkuat kontrol sosial patron, karena klien menjadi bergantung pada mereka untuk kelangsungan hidup ekonomi atau sosial. Yang ketiga, politik patronase. Politik patronase sangat lazim dan banyak sistem politik, terutama di negara-negara berkembang atau transisi. Politisi seringkali menggunakan patronase sebagai cara untuk membangun basis dukungan dengan menawarkan pekerjaan pemerintah, kontrak atau akses ke layanan publik sebagai imbalan atas dukungan politik. Ini bisa mengarah pada korupsi politik karena sumber daya publik digunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu daripada didistribusikan secara adil. Yang keempat, interaksi sosial dalam budaya patronase. Hubungan patron-klien seringkali melibatkan aspek sosial yang kuat, di mana interaksi mereka tidak hanya ditentukan oleh keuntungan materi, tetapi juga oleh ikatan emosional atau simbolik. Patron mungkin dipandang sebagai pelindung yang berwibawa dan dihormati, sementara klien menunjukkan kesetiaan dan rasa terima kasih. Dalam beberapa kasus, hubungan ini dapat bersifat sangat personal, di mana patron dan klien mengembangkan hubungan jangka panjang yang didasarkan pada kepercayaan dan kesetiaan. Kebudayaan memberikan kerangka untuk memahami dan mengatur hierarki sosial dan interaksi antar individu dalam masyarakat. Dalam banyak kebudayaan, hierarki sosial ditentukan oleh faktor-faktor seperti status ekonomi, pendidikan, jenis kelamin, dan usia. Budaya patronase adalah
Salah satu manifestasi dari hierarki sosial ini, di mana hubungan patron-klien mencerminkan ketergantungan sosial ekonomi yang terstruktur berdasarkan ketidaksetaraan kekuasaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Adelbertus Kendil. Melanjutkan materi yang disampaikan Bella Maulani, yaitu pengaruh globalisasi dan pencampuran budaya terhadap interaksi sosial. Globalisasi dan percampuran budaya telah menjadi faktor utama yang membentuk interaksi sosial dalam masyarakat modern. Dengan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, batas-batas geografis semakin kabur, memungkinkan individu dari berbagai negara dan budaya berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung. Fenomena ini membawa dampak besar dan dalam cara masyarakat berperilaku, berkomunikasi, dan melihat dunia sekitar mereka. Pencampuran budaya yang terjadi sebagai hasil dari globalisasi ini mempengaruhi identitas individu dan kelompok, menciptakan dinamika baru dalam interaksi sosial, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam mempertahankan harmoni sosial. Poin pertama yaitu pengaruh globalisasi terhadap identitas dan nilai budaya. Globalisasi telah mengubah cara individu dan kelompok memahami identitas mereka. Sebelum adanya globalisasi, identitas budaya sering kali bersifat lokal atau nasional, sangat terkait dengan tempat asal, bahasa, agama, dan tradisi tertentu. Namun, saat ini, dengan adanya pencampuran budaya, identitas individu menjadi lebih kompleks. Orang-orang di masyarakat modern kini sering terpapar pada berbagai pengaruh budaya asing, melalui media sosial, film, musik, dan makanan. Hal ini menyebabkan individu semakin sering kali mengadopsi unsur-unsur budaya yang berbeda dari budaya asli mereka, sehingga identitas mereka menjadi campuran dari berbagai pengaruh. Poin kedua yaitu pencampuran budaya dan perubahan dalam interaksi sosial. Pencampuran budaya akibat globalisasi juga berdampak pada cara masyarakat modern berinteraksi satu sama lain. Masyarakat menjadi lebih multikultural dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya dan etnis hidup berdampingan. Hal ini meningkatkan kesadaran terhadap keberagaman, memperkaya pengalaman sosial, dan mendorong toleransi. Misalnya, di kota-kota besar dunia kita dapat melihat beragam festival budaya yang merayakan tradisi dari berbagai negara, seperti Tahun Baru Imlek, Diwali, atau Oktoberfest, yang semuanya diterima dan dirayakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Poin ketiga yaitu tantangan dalam interaksi sosial multikultural. Meskipun globalisasi membawa banyak manfaat bagi peningkatan kesadaran dan toleransi terhadap budaya lain, fenomena ini juga menimbulkan tantangan. Salah satu tantangan utama adalah potensi konflik sosial yang muncul ketika budaya-budaya yang berbeda bertemu. Misalnya, perbedaan dalam nilai-nilai sosial, agama, dan etika seringkali memicu ketentangan antara kelompok-kelompok yang berbeda. Beberapa kelompok masyarakat mungkin merasa identitas mereka terancam oleh masuknya budaya asing, yang mengakibatkan resentesi terhadap perubahan atau bahkan konflik terbuka. Selain itu, globalisasi juga dapat memperburuk kesenjangan sosial. Ketika sebagian masyarakat mudah mengakses informasi dan terhubung dengan dunia global, kelompok lain mungkin tertinggal, baik karena keterbatasan akses teknologi maupun karena perbedaan tingkat pendidikan. Ketimpangan ini bisa menyebabkan strategi sosial dan memperburuk ketidaksetaraan antar kelompok. Kita masuk ke bab 3, penutup. Kesimpulan dari makalah ini menegaskan bahwa kebudayaan memiliki pengaruh yang mendalam dan luas dalam membentuk pola pikir, perilaku, dan interaksi sosial manusia. Kebudayaan yang mencakupi nilai, norma, dan tradisi memainkan peran krusial dalam menentukan bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Melalui analisis berbagai teori kebudayaan dan pola pikir, kita dapat melihat perbedaan signifikan antara budaya kolektivis dan individualis yang berdampak pada cara orang-orang
memandang diri mereka sendiri dan hubungan mereka dengan orang lain. Pengaruh pendidikan agama dan tradisi juga tidak dapat diabaikan dalam membentuk cara berpikir individu. Sebagai contoh, pendidikan yang diwarnai nilai-nilai budaya tertentu dapat membentuk cara pandang seseorang terhadap kehidupan dan masyarakat. Selain itu, norma sosial dan etika berasal dari kebudayaan memberi panduan bagi perilaku sehari-hari, menunjukkan bagaimana kebudayaan mempengaruhi interaksi dan tindakan individu dalam berbagai konteks. Studi kasus yang menganalisis interaksi antara budaya lokal dan global menggarisbawahi tantangan dan peluang yang muncul dari globalisasi. Contoh nyata dari berbagai negara seperti Jepang dan Indonesia menunjukkan bagaimana kebudayaan lokal dapat bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi pengaruh budaya global. Akhirnya, makalah ini merekomendasikan pentingnya memahami dan menghargai keberagaman budaya dalam interaksi sosial, terutama dalam konteks global yang semakin terhubung. Dengan memahami perbedaan budaya, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis, yang menghargai kontribusi semua budaya dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Kendil, yaitu daftar pustaka. Ada beberapa tokoh yaitu Dweck CS, Anderson JR, Vygotsky LS, Brusilovsky P, Gardner, Bloomer, Homans George C, Giddens Anthony, Hofstadter, Triadis HC, Gertz C, Banks JA, Slekter CA dan Gran CA, Nieto S, Sehein EH, Casing RM, Gertz, Havilan WA Prince HEL. Ini juga kah? Maksudnya kan sampai sini. B. Sampai ke bawah. Sampai sini ya. Lanjut ke bawah. Sampai sini ya. Kau tengok nih. Ini nomornya. Dah lah. Havilan WA Prince HEL Wallard D dan McBride B, Koncaningrat, Bart F, Appadurai A, Giddens A, Castells M, Tomlinsons J, Hal ET, Ting Tommy S, Hofstede J, Matsumoto D dan Juang L, Lusting MW, dan Koster J. Baiklah teman-teman, sekian presentasi kami kelompok 2 ISD dengan judul makalah budaya mempengaruhi pola pikir dan interaksi sosial manusia. Kami meminta maaf apabila makalah kami ini kurang sempurna dan cara penyampaian kami yang terbata-bata. Semoga makalah ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita ke depannya. Terima kasih banyak. Dadah. Dadah.